Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan lagi ngaji kita setiap malam Kamis. Malam ini kita ketemu salah satu lagi pilar dari peradaban yang namanya modern. Minggu lalu kita ketemu biologi dengan Darwin. Malam ini kita ketemu psikologi dengan Sigmund Freud. Saya sebenarnya agak ragu-ragu mau ngangkat Freud. Bukan apa-apa, karena pikiran-pikiran Freud itu apalagi kalau dingajikan di masjid kayak gini agak mengerikan. Ya, makanya saya tadi sore tak otak, adik ini harus tak peras biar sisi mengerikannya hilang. Jadi pokoknya ini kerangka berpikirnya Freud minus yang itu tadi. Karena sebagian besar teorinya Freud itu ada hubungannya dengan dunia bawah perut, termasuk istilah-istilahnya. Itu kan agak berat kalau saya harus ngomong terang-terangan. Terus akhirnya agak saya haluskan, terus tak sampaikan kerangka-kerangkanya aja. Kalau intinya kan kalian sudah ngerti. Yang gitu-gitu kan gak perlu belajar, kan gak perlu ada kursus, gak perlu ada uang, cuma gitu aja kok. Ya, jadi gak usah belajar lah. Yang kita ngomong inti-intinya saja. Karena kalau mau jujur, justru pikiran-pikirannya Freud yang terlalu menukik pada libido seksual, itulah yang hari ini banyak patah. Macam-macam, ada Oedipus kompleks, ada Elektra kompleks, ada penis envy, ada macam-macam. Itu semua hari ini sudah nggak masuk akal lagi, sudah banyak patah. Cuma kerangka berpikirnya Freud itu sampai hari ini masih relevan. Teknik psikoanalisisnya masih banyak dipakai oleh para psikolog, dan kita akan banyak bergerak di situ. Jadi ketika ngomong Freud, sebenarnya arahan saya adalah bahwa ada cara berpikir modern yang positivistik, tapi dipakai untuk membahas dunia psikologisnya manusia. Dan itu khas. Beda sama hari ini kan. Asumsi-asumsi psikologis itu kan cair, kontekstual, historis. Tapi di era Freud, cara berpikir bahkan tentang psikisnya manusia itu agak deterministik. Nah, kita lihat seperti apa sih orang modern berpikir tentang rohani. Orang modern yang mulai meminggirkan dunia metafisika, gimana kemudian berpikir tentang rohani yang ini sangat metafisik loh. Psikis itu kan metafisik. Maka saya bawalah malam ini Sigmund Freud. Sigmund Freud ini aslinya Austria, tapi nanti meninggalnya di Inggris, di London. Orang baik-baik, ilmuwan, pinter, dokter. Awalnya dia nggak mau buka praktek, tapi terus jatuh cinta. Saya lupa nama istrinya itu. Jatuh cinta sama pacarnya. Awalnya dia sukanya penelitian-penelitian di laboratorium. Dia nggak suka kerja meskipun dia punya lisensi dokter. Cuma begitu punya pacar terus dia mikir, lah kalau aku cuma di lab, nanti istriku tak kasih makan apa? Kerja di lab kan bayarannya kecil. Itu kalau sukses penelitiannya. Kalau enggak kan enggak ada yang mau bayar. Jadi akhirnya ya wis lah, tak buka praktek kedokteran. Nah, dari situ terus dia jadi dokter. Dan praktek dokternya ini gaduk sama apa, gaduk itu apa bahasa Jawa nih? Cocok, klop sama semangatnya untuk meneliti. Dan akhirnya dia meneliti dimensi psikis manusia.
Dan dari Freud kemudian kita ngerti bahwa ternyata psikis itu lebih berpengaruh kepada fisik dibandingkan fisik pada psikis. Kalau kita sedang bete, itu badan kan rasanya juga nggak enak. Tapi meskipun kita capek luar biasa, tapi kalau kita sedang seneng kan enjoy aja. Diajak jalan nggak apa-apa, yang ngajak jalan kan menyenangkan misalnya. Nah, beda, jadi psikis lebih berpengaruh pada fisik dan sebaliknya tidak terlalu. Meskipun juga kadang-kadang kalau orang fisiknya nggak sehat, dalamnya juga nggak sehat. Tapi kalau di Freud kebalik, justru psikis lebih mempengaruhi fisik. Jadi kalau ada peribahasa dalam jasmani yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu kebalik. Kalau jiwanya sehat, jasmaninya akan ke bawah sehat. Tidak bisa dibalik. Orang yang nggak sehat secara mental itu kan banyak yang masih sehat. Orang gila di pinggir-pinggir jalan itu lebih sehat dari kalian kan. Mereka jalan-jalan di luar, kehujanan, kena angin, malam-malam tidur di luar, nggak pernah kan masuk angin, nggak pernah. Mereka lebih sehat. Padahal itu jiwanya nggak sehat. Bukan peribahasanya kebalik. Jadi mari kita balik peribahasa, dalam jiwanya disehatkan dulu ya. Kalau fisik itu gampang menyehatkannya. Kamu tinggal fitness berapa bulan sehat. Tapi kalau jasmani susah. Kalau hati sudah tersinggung, wah itu bisa bertahun-tahun. Kalau kamu sudah marah, wah itu bisa disimpan sampai tua. Oke, kita lihat nanti apa kata Freud tentang dorongan-dorongan ruhaniah, dorongan-dorongan psikis yang berpengaruh pada dunia fisik. Freud ini 8 bersaudara. Dia anak dari istri ketiga. Bapaknya sebenarnya miskin. Makanya untungnya dia pintar dan paling disayang ibunya. Itu nanti yang bikin dia punya teori Oedipus kompleks. Karena memang sejak kecil dia anak mama, sangat dekat dengan ibunya. Karena ibunya memang masih muda dan cantik. Jadi istri ketiga dan jaraknya antara bapaknya sama ibunya umurnya itu 20 tahun. Jadi bapaknya sama ibu ya, panjangnya kalau 20 tahun. Jadi istrinya baru lahir, bapaknya sudah pacaran. Kan 20 tahun itu kan sudah mulai kenal lawan jenis. Oke. Ya, sangat setia pada istrinya. Jadi Freud dikenal tidak suka gonta-ganti pasangan. Meskipun di antara peribahasa yang pernah dia sampaikan, sesuatu di dunia ini yang sampai hari ini nggak bisa aku jawab adalah apa sih maunya perempuan itu? Itu Freud. Ya, nanti karena makhluk yang membingungkan. Oke, itu Sigmund Freud. Apalagi ya yang harus dibahas? Freud adalah salah satu filosof, salah satu ilmuwan yang benci Amerika. Nah, jadi kalau kalian yang tidak suka Amerika, boleh punya Freud. Meskipun Freud ini dibenci juga oleh kalangan agamawan, karena dia termasuk yang ateis. Meskipun dia keturunan Yahudi. Dan dia termasuk yang harus mengungsi ketika Nazi merajalela. Saudara-saudaranya yang perempuan, sepupunya 4 itu terbunuh semua di kamp pengangsingan. Tapi Freud berhasil selamat, dan istrinya dan anaknya, karena dia diselamatkan oleh saudaranya Napoleon. Oke. Terus kenapa dia nggak suka Amerika? Simpel sih sebabnya, karena Amerika terlalu banyak aturan kalau bagi Freud. Waktu dia diundang ceramah itu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Dan yang paling bikin sebel Freud adalah dia nggak boleh ngerokok sembarangan. Ya, itu bagi Freud sebel. Amerika ternyata nggak enak, orang nggak boleh bebas ngerokok. Coba dulu dia ke Indonesia, wah dia seneng mesti sama Indonesia. Iya, kalau di sini kan ngerokok itu kan sunatullah. Sudah tidak bisa dibantah. Mau kamu ngasih fatwa apa aja nggak ngefek. Oke. Jadi sehari kalau dalam cerita itu Freud bisa menghabiskan 20 cerutu. Nggak cuma rokok loh ya, cerutu itu gede gitu. Gambarnya itu kan megang cerutu. Sampai kemudian dia kena kanker gusi, kanker mulut. Dioperasi bolak-balik.
sampai dia meninggal. Karena ada cerita, karena sudah hampir 30 kali dia operasi motong kanker yang ada di mulutnya itu, sampai dia setengah putus asa bilang ke dokternya, "Sudah dok, kasih saya obat yang biar saya cepat mati aja deh, sudah tua aja kok. Ngabisin duit untuk berobat, wong ini kanker kelihatannya sudah nggak bisa disembuhkan." Jadi gara-gara kanker rahang itu nanti terus dia meninggal. Kan itu sudah lumayan tua kan, 1856 sampai 1939. Ya enggak jelas apa dokternya nuruti bener, enggak dikasih obat apa disuntik mati, ya enggak jelas. Tapi akhirnya dia meninggal juga umur 1939, sekitar 80-an tahun lebih dikit. Oke, bismillah, sekarang kita lihat apa yang ada di kepalanya Freud tentang manusia. Yang pertama, asumsi besarnya yang harus kita ingat adalah asumsi kayak orang modern. Ada determinisme alam, ada determinisme hukum-hukum fisik, termasuk untuk dunia psikis. Jadi manusia itu katanya Freud secara umum ditentukan bukan oleh akalnya, bukan oleh imannya, enggak. Dia ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluri. Jadi orang itu tidak disetir oleh apa yang dia anggap benar, apa yang dia anggap buruk, tapi disetir oleh apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Baik buruk bisa direkayasa, bisa dikreasi, tapi dorongan dia kemana itu sebenarnya lebih nyetir dia. Kamu misalnya ya, kamu malam ini ikut ngaji filsafat, saya yakin bukan karena kamu mikir, oh filsafat itu penting, filsafat enggak, paling kamu ya dorongan hatimu aja, srek aja, seneng aja kan gitu. Dicari dulu, filsafat itu kan malah ngerusak. Kamu ikut pengajian akidah, pengajian Quran, pengajian hadis, itu kan membawa kita ke surga. Tapi kan itu lebih argumentatif, tapi kan enggak srek, saya lebih milih yang srek. Dorongan biologis, dorongan batin. Pilihan-pilihan kita kan sering, ya pokoknya kecenderungan kita kemana? Kamu milih kuliah, kamu dulu milih kuliah di UIN apa di UGM apa di kan, ya srekmu aja. Kamu nggak mikir secara serius kayak gimana kan, enggak. Milih pacar pun juga cocok nggak cocok kan? Nggak pernah kan kamu bikin parameter pokoknya pacarku harus tingginya sekian, anunya sekian, itu kan mikir. Tapi begitu ketemu siapapun kok srek, kan itu yang jadi pacarmu. Kamu tidak pernah mikir kriteria lagi. Jadi ada dorongan-dorongan biologis, dorongan dari dalam dirimu, motif-motif yang tidak disadari. Sehingga kadang-kadang kamu cakep tapi kamu milih pacar kok jelek ya, tidak apa-apa, wong sreknya di situ kok. Cocoknya kan dengan itu. Ada sih yang lebih cakep tapi aku tidak cocok ya. Loh, kalau dikalkulasi kan lebih baik milih itu lebih cakep, lebih kaya, anaknya pejabat. Kamu kok milih yang jelek, yang hitam, yang enggak, saya lebih srek yang ini kok. Itu kan penambahannya. Oh. Yang penting kan. Oke, jadi ada determinisme. Ternyata hidup itu kalau pakai Freud nggak diatur pakai akal, diatur oleh dorongan hatimu. Kamu condong kemana, cenderung kemana. Oke, yang kedua itu hakikatnya manusia. Yang kedua lah, terus tujuannya hidup itu apa? Tujuannya hidup itu nyari enak, menghindari nggak enak, mengejar ideal kesempurnaan yang kamu impikan. Itu aja. Nggak ada kan orang cita-citanya nyari nggak enak. Saya pingin hidup tidak nyaman pak, nggak ada kecuali kamu nggak waras. Ya kan, saya pingin tentram, saya pingin enak kan gitu. Oke, misalnya ini ada teh, ada air putih. Secara kesehatan kan lebih enak air putih kan, lebih sehat, lebih bermanfaat untuk dirimu. Secara rasional juga mending air putih. Tapi kenapa kamu milih teh? Lebih enak. Ya kan, lebih enak. Makanya daripada cuma air putih biasa, ada manisnya, ada sepetnya kan gitu. Itu hidup, selalu kamu gitu. Lebih yang mana yang bikin kamu enak, yang mana yang bikin kamu nyaman, yang mana yang memenuhi mimpi-mimpimu. Itu aja, simple. Bahwa nanti kalau ditanya orang kamu, enggak pak, saya hidup
demi agama, nusa dan bangsa. Itu puisi itu kan. Nggak ada, setiap orang nyari enak. Ya kan kalau dulu kan gitu, mesti ada apa-apa, semoga berguna nusa, bangsa, dan agama. Itu kan selalu begitu. Nggak, sebenarnya orang cuma nyari enak buat dirinya sendiri dan menghindari yang nggak enak. Oke, itu hakikat manusia kalau di Freud. Nah, sekarang strukturnya itu kan hakikatnya tadi. Rohaninya manusia, jiwanya manusia itu isinya apa sih? Isinya 3 hal. Ada unconsciousness, ada pre-consciousness, dan ada consciousness. Ada hal-hal yang tidak kita sadari, ada hal-hal yang lepas dari kesadaran, pre-consciousness, meskipun dia bisa dikembalikan lagi. Ada hal-hal yang kita sadari. Unconsciousness ini nggak sadar. Biasanya isinya insting, kemudian naluri, pengalaman-pengalaman masa lalu yang nggak enak. Itu sering nyetir kita tapi kita nggak sadar. Itu unconsciousness. Kalau ditanya consciousnya apa sih? Consciousnessnya apa gak kita ngaji hari ini? Yo, ngaji filsafat itu kan penting, Mbak. Ilmu, filsafat, apapun dimanapun yang nambah wawasan itu kan penting untuk hidup kita. Itu sadarnya. Unconsciousnya ya masing-masing kita yang ngerti. Mungkin karena ya daripada nganggur, Pak. Atau filsafat kan sedang tren, Pak. Sekarang rame-rame seneng ya, Pak. Macam-macam. Unconsciousness itu kalian sendiri yang tahu. Tersembunyi. Enggak, Pak, dari pengen santai-santai aja, Pak, ketawa-ketawa bareng-bareng enak. Itu unconsciousness yang kalian nggak sadari. Dan ini sering lebih nyetir loh unconsciousness itu daripada consciousness. Ada 2 hal yang sama-sama penting, mesti kamu milih yang sesuai dorongan batinmu yang kamu nggak sadari selama ini. Kadang-kadang ada masjid di sini, ada masjid di sana. Kamu milih yang lebih jauh. Ada dorongan tidak sadar, ya nggak ngerti. Mungkin diam-diam mungkin ada jamaah sini yang kamu taksir misalnya. Tapi kalau ditanya, enggak, bukan itu. Saya itu kan milih yang jauh karena setiap langkah kan pahala. Itu kan sebenarnya. Padahal ada yang dilirik di sini, itu unconsciousness. Atau mungkin karena masjid di sini loh kayak masjid di kampungku, tapi kamu nggak sadar di mananya, tapi seret aja di sini karena hawanya kayak di kampungku, nggak kayak di masjid yang sana. Kalau di sana jam segini sudah dikunci misalnya, itu nggak sadar. Kamu unconscious, nggak sadar, tapi jadi dorongan yang tidak ketara. Itu unconscious. Ada pre-consciousness, prasadar. Prasadar itu biasanya dulu kamu sadar, sekarang kamu cuekin sudah. Kalau ditampilkan sewaktu-waktu bisa mimpi, ngelamun, kadang-kadang salah ucap. Ya kan? Salah ucap itu yo ada sih di pikiranmu, di kesadaranmu. Cuma selama ini kamu kamu simpan, jangan keluar Tapi tiba-tiba dia bisa muncul. Itu biasanya ada di level pre-consciousness. Salah ucap, mimpi, itu kan pre-consciousness. Kamu pikir sejak pagi, malamnya keluar sudah di mimpimu. Atau ngelamun, itu pre-consciousness. Kesadaran yang tertunda. Karena selama ini mungkin kamu represi, kamu taruh, kamu simpan diam-diam. Jangan-jangan sih kamu seneng, tapi karena dia sudah punya pacar, terus rasa seneng ini kamu simpan. Jadi keluarnya kadang-kadang salah ucap, ngomong nggak sengaja, atau seolah-olah iseng tapi sebenarnya iya. Nah, itu pre-consciousness. Nanti kamu ngomong misalnya, sudahlah, mbok kamu yang rukun sama pacarmu misalnya. Itu janjane mbok cepet kamu putus, tapi ngomongnya keluarnya gitu. Kenapa? Diam-diam kamu simpen. Kamu represi karena kalau keluar kamu malu. Itu pre-consciousness. Tiap malam akhirnya kamu mimpi dia. Ya kan? Lamunanmu juga tentang dia. Kalau ngomong salah ucap, keluarnya nama pacarmu padahal namanya siapa. Itu pre-consciousness.
Jadi apa yang ada di bawah sadarmu, apa yang terakumulasi di sana, itu yang sering keluar. Itu struktur kejiwaan manusia. Dari sinilah nanti keluar konsep yang legendaris dari Freud, yaitu id, ego, dan superego. Kalau sadar dan tidak sadar itu seperti itu gambarnya. Alam sadar itu yang kamu rasakan saat ini. Kuliah, beli baju, sekarang ada tugas, sekarang harus ngaji, duitku sekarang tinggal berapa, itu kan yang kamu sadari hari ini. Ada yang di bawah sadar. Di bawah sadar mungkin kamu malu, ditolak, disiksa, gak lulus ujian, punya ayah tiri, macam-macam pengalaman. Biasanya kamu tekan ke bawah sadar. Nah, di antara dua itu ada dunia ambang sadar, pre-consciousness. Jadi batas antara kesadaran dan bawah sadar. Jadi dalam hidup kita tiga hal ini saling bawah sadar ini, karena ditekan terus. Sebenarnya dia ingin keluar. Kalau dia nggak keluar, bikin kita stres. Jadi diam-diam kita galau tapi nggak sadar. Galau ya mas, enggak, saya kok bisa galau, saya itu jangan-jangan itu ada yang dia represi, dia sembunyikan. Nanti keluarnya mesti nggak sengaja. Mungkin lewat salah ucap, salah perilaku. Nanti di belakang ada katarsisnya, ada defense mekanismenya. Tapi kita pahami dulu ini bahwa ternyata dunia psikis kita itu ada tiga lapis. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari meskipun sebelumnya kita sadari, ada yang kita coba buang jauh-jauh. Nah itu dunia consciousness, pre-consciousness, dan unconsciousness. Nah ini teorinya Freud yang paling terkenal. Kita pasti pernah dengar ini kan. Ini struktur kepribadian kita. Kalau tadi sifatnya, kalau ini isinya. Jadi jiwa kita itu ada dimensi id atau das es, ada dimensi ego atau das ich, atau dimensi superego, das über ich. Ya, jadi ini bahasa Jerman. Minggu lalu ada Mbak siapa yang Jerman itu kan, Mbak Miriam siapa itu yang duduk di belakang dari Jerman. Alhamdulillah malam ini nggak datang. Kalau datang susah, beliau sedang melakukan penelitian tentang Arab menurut orang Indonesia. Kalau menurut saya Arab menurut orang Indonesia itu beda dengan Mekah. Kalau kita ngomong Mekah atau Madinah, orang Jawa khususnya, saya tidak tahu di luar Jawa, konotasinya pasti positif. Tapi kalau saya ngomong Arab, enggak. Kalau saya ngomong Arab itu secara umum orang bayangannya Arab itu ya kejam, kaku, jenggoten, ngamuan, dan yang paling terkenal adalah anunya besar. Itu kan biasa yang diomongkan orang. Arab itu mesti kan gitu. Kalau Arab itu gede, mesti kan gitu mesti. Ya, jadi itu kan ada beda. Jadi image tentang Arab itu beda antara yang Mekah Madinah dengan Arab yang biasa. Pokoknya kalau Arab, atau kadang-kadang juga konotasi Arab itu politnya luar biasa, dasar Arab. Nah itu biasanya ngomong. Makanya kan kalau di sinetron-sinetron dagelan itu kan biasanya Arab itu jadi tokoh lucu-lucuan. Bangsa Wan Abud, bangsa itu kan mesti Arab. Iya, jadi yang itu coba kamu teliti, itu beda. Soalnya Miriam di Jerman kan dianggapnya karena Arab itu pusat Islam terus kita menghargai. Enggak, justru Jawa hari ini itu sama Arab itu agak sinis. Itu mungkin agak pengaruh dulu di abad tengah kayak ini. Ada aspek id-nya, jadi aspek unconscious-nya bahwa Arab itu merampas budaya lokal kita, sehingga kadang-kadang nggak sadar muncul ledean-ledean terhadap Arab. Itu contoh teori Freud yang bagus. Anekdot-anekdot tentang Arab kan juga banyak, luar biasa. Dan apa ya yang tak ingat dulu itu ada anekdot, ada orang Arab mau ngelamar wanita Jawa. Nah wanita Jawa ini, oke deh aku dilamar tidak apa-apa, cuma syaratnya kamu beri aku maharnya adalah kain 5 meter
Sama orang Arab terus, oh ini bawa kain 5 meter susah nih. Waktu mau ke rumah istrinya, sudahlah kainnya dijahit aja jadi celana. Begitu dijahit jadi celana, di tengah jalan perutnya mulus. Wah ini perut mulus, sudahlah di sungai aja. Celana yang dicopot dia buang hajat di sungai. Selesai buang hajat, karena kesusu lupa dia celananya nggak dibawa, yang 5 meter tadi. Begitu nyampe di rumah istrinya, habis pesta, habis istrinya tanya, Mas, ya yang tak minta mana? Oh yang 5 meter ini. Dibuka jubahnya nih. Iya, jadi salah paham dia. Iya, akhirnya kelihatan lah yang 5 meter itu. Gitu, iya. Oke, ya makanya kalau sama orang Arab itu kan kamu jangan menepuk-nepuk punggungnya, karena dia tidak mau, dia bisa tersinggung. Karena begitu ditepuk punggungnya dia langsung kaget, karena sampai ke atas itu kan. Oke, iya. Ya, iyalah. Menghindari Freud biar nggak gitu, malah lagi ngomong Arab. Oke, dilanjutkan ke sini. Jadi struktur kepribadiannya manusia yang pertama id. Id itu insting biologis, dorongan-dorongan instinktif, tabiat-tabiat. Disebut hewani karena semua hewan juga punya yang kayak gini, yang insting semacam ini. Prinsipnya adalah prinsip nyari enak, nyari nikmat, dan menghindari tidak enak. Kalau di Freud itu contohnya agak saru-saru, tak ganti contoh yang sopan. Misalnya ada dorongan refleks, kedip, bersin, itu kan biologis. Kenapa kamu kedip? Kan nyari enak itu kan, karena kelipan terus kamu kedip, menyingkirkan kotoran. Bersin juga gitu kan, ada kotoran masuk, itu kan nyari enak. Atau yang primer, lapar, begitu kamu lapar nyari makan. Ya yang seks nggak perlu tak kasih contoh, kamu ngerti sendirilah. Jadi setiap orang punya hasrat ke sana. Itu kalau dalam bahasa agama namanya fitrah sudah. Iya, jadi sudah nggak bisa dibantah. Kalau nggak punya ini ya memang nggak punya dorongan fitri sebagai manusia yang cari makan, cari enak, nggak mau nggak enak, ya berarti kita bukan manusia. Pasti ada dimensi id, instinktif, agresif, nyari karena ini. Oke, itu wilayah pertama. Wilayah kedua, ego. Kalau ego ini aspeknya psikologis, prinsipnya realitas. Kalau it saja, saya ingin makan, ingin kedip, ingin bersin, ingin ini, ingin itu sesuai insting kita, itu nggak peduli, pokoknya makan ya makan, harus dipenuhi. Nah, yang ngontrol itu ego. Makan ya makan, tapi jangan ngambil miliknya orang. Nah, itu ego yang bilang kayak gitu. Makan ya makan, jangan kebanyakan, nanti malah sakit loh. Nah, itu ego. Karena uang kita cuma sedikit, ya belinya nasi kucing. Ya kalau uangnya banyak, ya belinya ya nasi kucing juga, kucing anggur lah kayak kemarin. Oke, jadi itu ego. Yang prinsip rasional, prinsip realistis itu ego. Ya realistis lah kita kan. Nah itu biasanya ego yang bilang gitu. It bilang, ya kita punya hasrat, segera kita nyari istri. Ya enggak lah. Kamu umur berapa? Punya penghasilan enggak lah? Istrimu dikasih apa? Yang bilang gini nih ego. Kalau menuruti it saja, ya hasilnya kayak hari ini kan banyak yang terlambat bulan hubungi 081 dan seterusnya itu. Yang di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak. Jadi Anda terlambat bulan hubungi 081 sekian-sekian. Itu kan ada banyak di pinggir jalan. Ya kalian kan sudah ngerti kan, bukan bayar kos-kosan kan pasti itu. Saya telat ini bayar kos-kosannya, tak teleponnya sama ngerti diutangi, itu bukan itu kan mesti.
Itu urusan yang lain. Dan yang ngatur kayak gini nih ego. Hati-hati loh, jangan sampai ngawur loh. Ya dilampiaskan. Fitrah sih fitrah, tapi kan ada timingnya, ada waktunya, ada ruangnya yang harus pas. Kalau enggak nanti malah sengsara di belakang loh. Nah, itu yang kayak gini-gini ini ego. Kesadaran. Prinsipnya prinsip realitas. Realistis saja deh. Masa cita-cita kawin sama artis misalnya. Kan dunia kita dunia biasa-biasa kok, bukan selebritis. Itu yang bilang kayak gini-gini ini ego. Oke, itu dorongan, hasrat itu semuanya kamu ambisius sekali pengen ngerti filsafat. Nah terus egomu bilang, yo pengen filsafat sih filsafat. Cuma filsafat kan rumit, nggak bisa lah langsung, dia pelan-pelan. Nah itu ego yang bilang. Saya bertekad akan puasa terus biar segera jadi wali apa kiai. Nah egomu yang bilang, alah dapuranmu kan gitu. Itu ego yang bilang gitu. Yang sholat 5 waktu aja subuhnya jadi jam 7 pengen jadi wali kan gitu. Yang bilang gini nih ego. Realistis gitu loh. Kamu kan kemerungsung, enggak, pokoknya mau enggak iso trek. Nah itu ego yang realistis yang ngomong gitu. Nah, jadi ada dorongan dari ada kontrol dari ego, tapi ada di atas itu, namanya super ego. Super ego ini aspek sosial. Jadi ego itu sistem moral, norma budaya, nilai sosial, tata cara hidup, mana baik, mana buruk, mana pantas, mana nggak pantas, mana yang benar, mana yang salah di tengah masyarakat. Ini juga masuk dalam hidup kita. Kadang-kadang tidak pas juga. Kadang-kadang dia juga harus dikendalikan oleh ego. Ya kayak tadi loh, itu kan norma itu kan. Orang soleh itu orang yang rajin ngaji, rajin sholat, apal Quran. Terus, ayo kamu jadi orang soleh enggak? Nah ego yang kontrol. Iya sih soleh, tapi sesuaikan dong dengan kemampuan. Nah ini ego yang pengontrolnya. Mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang rajin kuliah, tapi juga aktivis, tapi juga ini kan berat kan tuntutan sosial itu. Nah ini saya ingin jadi yang baik kayak gitu Pak. Tapi kan yang meluruskan, mengontrol, mengatur itu ego, kesadaranmu. Iya sih gitu, tapi kan yo nggak bisa segitunya. Nah itu ego yang bilang. Jadi hidup kita itu pertarungan antara 3 hal ini. Ego yang harus jadi pengontrol, yang mendorong semua perbuatan, dan super ego yang ingin memaksakan aturan dalam hidup kita. Dan ini bikin kita setiap hari ini perjuangan. Tidak terlampiaskan, kita sumpek. Ego kita tidak bisa menjalani, kita kan juga stres. Aduh aku ini kok tidak bisa jadi anak soleh. Aduh aku kok kuliah kok kacau gini, aku berarti jadi anak yang mahasiswa yang tidak baik ini. Aduh, itu kan super ego bikin kita gelisah. Dan setiap hari dari hidup kita ini pertarungan 3 hal ini. Ego, super ego. Dan hidup kita coraknya nanti seperti ini, tergantung siapa supirnya. Kadang-kadang ego kalah, yang menang maka tindakan kita, perilaku kita sehari-hari agak primitif, impulsif, agresif. Primitif itu ya sakarpe, nyari enaknya sendiri. Impulsif, hanya berdasarkan dorongan hati, dorongan insting. Dan agresif, ingin enaknya dewe itu kan agresif. Jadi tipe orang yang disetir oleh id-nya, itu orang yang gak peduli kiri kanan, yang penting aku enak. Gitu. Jadi pokoknya begitu masuk ruangan nyari tempat yang paling enak. Kalau di kampus biasanya paling belakang. Nggak mikir, mungkin egonya sudah teriak-teriak, jangan paling belakang. Dosennya suaranya nggak terlalu keras, harus ke depan. Nggak, enak di belakang. Itu dorongan id. Kamu nyari enaknya sendiri. Kalau ditanya apa-apa, milih mana pacar yang jelek tapi solihah atau yang cakep tapi tidak solihah? Kamu, saya milih yang cakep tapi solihah Pak. Nah itu milih enak dewe pokoknya. Orang gelem dikai sing
tawar-menawar gitu. Pokoknya nyari enak terus. Jadi agresif. Hidupnya disetir oleh insting saja. Begitu nggak enak, ini kayak bayi. Bayi itu kan akalnya belum lengkap. Orang belum ngasih aturan nilai ke dia. Sakar PDW bayi itu. Kencing juga di atas kasur. Juga di atas kasur. Pingin makan tinggal nangis, pingin mimik tinggal nangis. Yang nyetir it. Cuma nggak ada orang marah karena orang juga tahu dia masih belum sempurna akalnya. Ya orang kan wis ngerti, nah itu sih bayi. Tapi kalau sudah besar kan kalian nggak bisa it. Pak, pingin kencing pak, terus neng tembok pojok sana kencing cus. Nah, orang mesti ngamuk loh, otakmu lah wis jangkep pak. Nggak kayak bayi. Masa gayanya kayak bayi. Pengen kencing pak, males ke kamar mandi. Dah di atas kasur aja. Toh kasurnya bisa dijemur besok. Ya enggak. Karena enggak bisa kita hanya ngikuti dorongan it. Gonta-ganti pasangan juga enggak apa-apa pak, asal mau sama mau. Toh sama-sama enak. Ngapain sih yang lain kok ribet? Itu berarti hidupnya disetir oleh it. Golek enake dhewe. Ada hidup yang disetir oleh ego. Ini yang mending. Realistis, rasional, masuk akal. Mau kencing, tidak boleh lah di situ, itu kan bukan tempatnya kencing. Mau ke kamar mandi, kamar mandinya kok penuh, airnya nggak jalan. Akhirnya nyari yang pojok-pojok, deket-deket pohon, yang penting nggak kelihatan. Nah itu kan pakai akalnya, nggak kok terus lari ke tengah lapangan, atau lari ke tengah masjid kan nggak. Jadi kalau ada orang kencing di belakang pohon, itu jangan dimarah, itu berarti rasional. Loh, daripada kencing di tengah jalan nanti malah dilihat orang banyak. Itu masih pakai akalnya berarti. Iya, daripada kencing di depan pintu rumahnya orang kan malah jadi masalah. Oke, itu hidup yang disetir oleh egonya. Ada orang yang disetir oleh super egonya. Perfeksionis, orang yang moralis, apa-apa harus sempurna. Tidak punya uang tapi sedekahkan semua uangnya. Itu tidak masuk akal. Sedekah itu kan ya sebagian dari harta kita. Kalau dikasihkan semua tetap tidak masuk akal. Secara nilai bagus, sedekah itu bagus. Tapi ya tetap harus dikontrol, harus realistis. Nanti habis sedekah pulang jalan kaki. Tidak punya uang. Itu tidak masuk akal. Ego tetap harus mengontrol. Ada yang sok moralis, sok kalau sok itu mesti jelek. Ya benar sih, moral itu bagus, tapi kalau sudah sok jadi jelek. Sok soleh, ya itu apalagi. Kalau sudah sok itu ya ada pencitraannya, ada. Jadi mengikuti tata aturan, tata nilai masyarakat, tapi mengorbankan itnya, mengorbankan egonya. Itu orang yang disetir oleh super ego. Tiap malam sholat, wiritan, gak pernah tidur. Itu kan nabrak it. Kalau it nyuruh orang istirahat, nyuruh enak. Meskipun jangan tidur terus, tapi juga jangan tahajud terus. Nabi kan gitu. Islam kan nyuruhnya seimbang. Jangan di masjid terus. Ya sekali-sekali di kampus, sekali-sekali di mall, sekali-sekali. Cuma jangan di mall terus. Betul. Jangan nongkrong terus, juga jangan belajar terus. Kan gitu. Sekali-sekali nongkrong, sekali-sekali belajar. Oke, nah itu tergantung siapa yang nyupir. Yang paling bagus si ego yang nyupir, cuma dia harus seimbang. It-nya harus terpenuhi, super egonya juga terpenuhi. Begitu it-nya tidak terpenuhi, kamu akan gelisah, kamu akan susah. Kenapa? Hasratmu gak ada yang terpenuhi, kamu stres mesti. Pengen ini gak bisa, pengen itu gak boleh, kamu mesti puyeng mesti kalau itu gak terpenuhi. Super ego gak terpenuhi, kamu juga gelisah karena kamu bersalah pada lingkunganmu. Kamu merasa gak cocok dengan kondisi di sekelilingmu. Oke, nah isinya it, hasrat insting itu ada dua. Kalau di Freud, yang pertama eros, yang kedua thanatos.
Ini yang it saja ya. Ini tentang insting, tentang libido. Jadi ada dua insting kita. Yang pertama adalah libido, insting reproduksi, insting yang konstruktif, yang positif. Insting untuk hidup dan bertahan hidup, memenuhi fitrah itu tadi. Itu insting libido, eros. Kasih sayang, itu eros. Nggak cuma seksual. Di bawah tak kasih penjelasan. Eros itu nggak cuma dorongan seksual, tetapi juga segala yang mendatangkan kenikmatan. Itu eros. Termasuk kasih sayangnya ibu, kasih sayangnya Tuhan. Narsisme, cinta diri itu tidak apa-apa asal nggak berlebihan. Ya kan, dikit-dikit pamer di Facebook, OTW to kampus. Apa memang cuma neng kampus wae lho kok ditulis gitu loh. Ya kan? Nah itu narsis itu kan. Di luar kamar kos difoto jet tertulis, diupload. Nanti di tengah jalan difoto lagi jet, diupload lagi. Di depan kelas upload lagi jet, dikirim lagi. Nanti dosennya masuk dia jet sama dosennya, diupload lagi. Iya kurang gawenan tenan. Ya, itu jenenge narsis. Tidak apa-apa, cuma jangan berlebihan. Kalau berlebihan jadi sakit jiwa. Iya, sakit jiwa itu kan bahasa halusnya, bahasa kasarnya gendeng. Oke, jadi ya, jadi ya sekarang banyak kan Facebook itu. Coba kamu teliti, jangan-jangan Facebook itu jadi sumber banyak orang sakit jiwa. Eros itu salah satu terminologi cinta dari Yunani kan itu. Ada eros, ada filia, ada agape. Kalau agape itu cinta ketuhanan. Kalau eros ini cinta libido, cinta sesama jenis. Kalau filia itu kayak filsafat itu kan filia akar katanya. Cinta sesama manusia, cinta filsafat, cinta itu pakai istilah filia. Sehingga filosofia, cinta kebijaksanaan. Kalau eros itu sebenarnya orientasinya agak ke seksual. Kalau agape itu cinta-cinta alam, cinta Tuhan sebenarnya. Oke, itu eros, dewa cinta dari Yunani. Itu insting yang positif. Tapi di balik itu ada insting yang negatif. Namanya thanatos. Insting destruktif, insting agresif. Kalau dalam bahasanya Freud ini insting kematian. Jadi dalam diri kita ada insting untuk merusak, ada insting untuk menyakiti orang, ada insting, ada itu. Senang lihat temennya susah itu ada. Kita punya sebenarnya potensi untuk kayak gitu. Namanya Thanatos. Thanatos ini dewa kematian kalau dari Yunani. Ya banyak sih kalau kamu baca mitos-mitos Yunani, dewa-dewa ini. Kalau kamu baca ceritanya Hercules, mungkin antara lain kamu akan ketemu Thanatos. Thanatos ini pernah perang sama Hercules dan dia kalah. Karena Hercules belain temennya. Masa ini kayak Israel kalau dalam Islam. Temenku kok mau dicabut nyawanya, terus diajak gelut sama Hercules dan kalah Thanatosnya. Kalah terus dibelenggu sama Hercules, tidak bisa ngapa-ngapain. Cuma terus karena Thanatosnya dibelenggu, maka tidak ada orang mati terusan. Sing bingung dewa perang itu Ares. Ares ini bingung, ini bolak-balik ada perang kok tidak mati-mati orangnya. Susah dia, akhirnya nyari Thanatos dibebaskan, baru ada orang mati. Kan susah kan perang bolak-balik, ada yang ditusuk, ada yang ini, orangnya tidak bisa mati. Dewa mautnya sedang libur di penjara. Iya, susah kan kamu, stres kok dewa perangnya. Itu gimana orang geletaan di sana sini tapi tidak ada yang mati satupun, malah susah. Nah kecenderungan itu adalah insting kematian dalam diri kita ada. Itulah yang bikin ada perang, ada pembunuhan, ada kekejaman, ada penyiksaan. Kan kalian heran, kok bisa ya kayak gitu? Iya, di antara insting kita ada yang memang coraknya merusak.
Kadang-kadang kan kita memang butuh merusak itu, cuma porsi dan proporsinya harus pas. Kemarin misalnya Idul Adha waktu kurban, kalau kita nggak punya Thanatos, nggak tega kita nyembelih sapi sama nyembelih kambing. Iya kan, mau nyembelih sapi, astagfirullah ini makhluk hidup, ini kasihan kan gitu. Tapi harus agak punya insting kejam dikit, dikit, disembelih malah cepat selesai. Tapi kalau nggak punya ini, apa-apa dalam banyak hal kita nanti susah. Mau jalan mikir, jangan-jangan nanti ini nggak semut ya, jangan-jangan kasihan semut juga makhluk hidup, tapi kamu bingung dewe nggak jelas. Harus ada insting agak sadis sedikit, Thanatos. Banyak, misalnya dokter misalnya, kadang-kadang harus Thanatos, bikin amputasi, bikin itu kan kejam, kaki dipotong. Kalau nggak dipotong malah merusak yang lain. Kadang-kadang harus kejam. Jadi insting Thanatos. Tapi kalau keliru menakarnya, ya dunia jadi rusak. Makanya keliru, dunia juga jadi rusak. Itu yang bikin perang, pembunuhan, kekejaman, penyiksaan. Nah, itu jadinya rusak, jadi keliru. Kemarin saya baru cerita tentang kejamnya orang khalifah ketika menyiksa Al-Hallaj itu kan. Bagaimana Al-Hallaj dihukum mati pada zamannya. Pertama-tama dia dirajam bareng-bareng. Setelah dirajam, hari kedua dimutilasi. Kakinya dipotong, terus tangannya dipotong. Hari ketiga dilanjutkan mutilasinya, matanya dicongkel, telinganya dipotong, hidungnya dipotong. Sampai kehabisan darah, megap-megap. Hari selanjutnya baru kepalanya dipotong. Dan belum selesai sampai di situ. Terus abunya jasadnya yang tersisa dibakar. Baru terus abunya dibuang ke sungai. Itu kan sadisme ya manusia itu ya. Iya, karena dia punya insting Thanatos. Begitu gak suka sama orang, maka kamu jangan kaget kalau lihat tragedi-tragedi. Dulu ada tragedi misalnya kasus yang Ahmadiyah. Kamu lihat videonya, aduh kok bisa gitu manusia. Kamu lihat ada Poso, ada Sampit, ada Maluku, ada. Heran kamu, kok bisa manusia kayak gitu. Jangan-jangan kamu juga bisa kayak gitu kalau egomu kalah sama yang sifatnya Thanatos. Jadi harus dikenali benar loh dirimu itu, karena man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau kamu gak kenal dirimu, kamu merasa benar terus padahal kamu sedang merusak ini. Hati-hati. Oke. Termasuk merokok. Kalau katanya, kan ada yang tanya pada Freud ini deh ahli rokok. Nah kalau merokok itu apa yang tidak merusak Freud? Jawabannya Freud, kadang-kadang rokok ya cuma sekedar rokok, cuma gitu aja. Nggak usah dipikir dalam-dalam kalau rokok itu. Gitu loh. Jawabannya Freud gitu. Nanti di belakang ada quote-nya. Jadi kalau nggak usah mikir dalam-dalam, rokok ya rokok gitu aja. Ngapain sih dikait-kaitkan dengan kesehatan, dengan itu? Ya rokok ya rokok. Oke, itu dua jenis insting. Jadi ini harus dikelola dengan baik biar tidak merusak. Oke, nah ini dia yang terkenal, perkembangan kepribadian. Ini yang disebut positivistik, meramal kehidupannya manusia secara pasti. Manusia itu dibagi dalam 3 tahap. Ada fase infantil, ada fase laten, ada fase genital. Kuncinya ada di fase infantil. Sehat atau tidaknya psikisnya manusia. Kalau di fase bayi, fase infan ini tidak terpenuhi semua hasratnya, maka dia akan jadi masalah saat dia dewasa. Jadi umur 0 sampai umur 6 tahun. Itu kuncinya. Kalian yang tidak bahagia di umur-umur itu, biasanya semakin besar juga kalian hidupnya akan murung, tidak akan bahagia, susah senyum sudah. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Tinggal dilihat hari ini, coba kalian mikir diri, aku itu profil yang kayak gimana ya. Itu biasanya ada pengaruh dari kecil.
Dan ini harus disembuhkan. Mungkin ada timbunan-timbunan pengalaman yang tidak mengenakkan, tidak ada. Nah itu harus diungkap, dibersihkan. Kalau enggak ya kalian murung terus. Infantil itu fase awal, fase oral. Fase oral itu kenikmatannya ada di mulut. Ya yang paling jelas kelihatan kan mimik bayi pada ibunya. Kalau mimik saja nggak puas, era oral ini nggak puas, itu ya sampai besar juga akan ada dampaknya. Iya, iya kamu nyari sosoran terus ya. Jadi puaskanlah mimik mumpung masih kecil. Sekarang sudah telat kamu. Iya, jangan nyari mimik lagi kalau sekarang. Itu hanya untuk umur 0 sampai 1 tahun. Kalau di Freud ini dampaknya besar loh. Orang yang tidak puas di fase oral itu mungkin omongnya banyak, cerewet, suka tidak puas, mudah dibohongi, jenis-jenis itu. Sementara yang puas itu biasanya dia jadi pintar karena dia sudah puas, mahir mengumpulkan pengetahuan. Itu kamu baca di Freud jadi kayak gitu nanti. Nah, jadi kalau di sini kamu mikir filsafat nggak nyampe-nyampe, mungkin dulu nyusunya belum puas. Iya, yes, berat kamu memang. Tapi sudah telat sekarang ya. Kamu sudah umur berapa sekarang? Jadi fase oral adalah fase ketika orang melatih dirinya melampiaskan, memenuhi keinginan. Itu fase oral. Di atas fase oral ada fase anal. Itu kepuasannya nggak lagi di mulut tapi di anal. Kalian ngerti lah wilayah itu. Nggak perlu tak gambar. Jadi fase anal adalah fase ketika orang latihan menahan diri. Itu kan kalian latihan ke toilet waktu kecil itu kan latihan menahan diri. Sebelum itu kalian kan nggak mikir menahan. Pengen pipis, pipis saja. Pengen aja. Nggak pernah dipikir. Tapi di fase anal kalian mulai dilatih. Latihan jangan ke susu ya, ke belakang dulu, ke kamar mandi dulu. Itu latihan menahan. Orang yang tidak sukses di sini, itu sampai besar dia susah menahan apa-apa. Iya, jadi menahan kemarahan, menahan keinginan, menahan hasrat itu susah sudah. Kalau nggak sukses di umur 1 atau sampai 2 tahun ini. Nah, jadi latihan menahan. Iya. Kalau kalian merasa aku kok susah Pak, begitu pingin apa, pokoknya harus dipenuhi saat itu juga. Kalau enggak saya stres Pak. Nah itu mungkin kalian umur 1 sampai 3 tahunnya enggak sukses. Iya. Apalagi ada yang masih suka ngompol enggak? Nah, kalau ada yang masih suka ngompol berarti kamu enggak sukses sampai hari ini. Itu saja masih belum bisa menahan, apalagi yang lain. Jadi itu fase kedua. Fase ketiga itu fase falik, 2 tahun sampai 6 tahun. Nah ini kalau yang oral itu 0 sampai 1 tahun, anal itu sampai 3 tahun, ini sampai umur 6 tahun. Falik itu kebalikannya anal. Atau kebalikannya itu. Iya, falik itu ya dibaliknya. Jadi kalau kamu lihat daerah anal, baliklah itu. Nah itulah falik, daerah bagian depan. Kenikmatannya sekarang pindah ke situ. Kadang-kadang anak umur itu kan suka megang-megang, suka itu, karena memang sudah mulai ada di situ. Nah ini latihan reproduksi. Kalau di fase ini tidak sukses, itu ya tidak bisa produktif. Falik, jadi fase mulai kenal lawan jenis, mulai yang cowok mulai lebih suka sama mama daripada sama. Kamu manggilnya mama apa ibu? Ibu, mbok, apa? Si mbok. Iya. Oke, iyalah ya, anak sekarang kan mama, papa. Oke. Namanya tuh. Iya. Ini iyalah, enggak apa-apa lah. Yang
makannya tempe manggilnya mama. Oke ya, jadi ini era balik. Nanti kamu baca sendiri ya era-era ketika orang dari sini nanti lahir Oedipus kompleks, lahir kayak gitu. Yang ada beberapa teori yang menurut saya nggak rasional. Tapi ya nggak apa-apa, itulah Freud dengan gayanya sendiri. Karena semua ujungnya ya seks kalau di Freud. Nah, fase infant ini fase membangun fondasi mental. Ada masalah apapun di besarmu itu karena di era-era itu. Anak-anak umur 5-6 tahun kok lihat bapak ibunya tawuran terus, itu akan membentuk karakternya. Lihat bapak ibunya males sholat akan membentuk karakternya juga. Lihat bapak ibunya males bangun ya akan membentuk karakternya juga. Nah itu era infant. Di atas itu akalnya mulai jalan. Umur 6 tahun, 5-6 tahun sampai 12. Ini kita menyebutnya puber. Mulai kenal lawan jenis. Mulai ngerti mana yang cakep, mana yang gak cakep. Anak-anak umur itu mulai agak genit. Kalau perempuan mulai nyoba-nyoba make up. Kalau laki-laki kadang-kadang sudah nyampe pada mimpi basah. Ya, mimpi terus ngobrol. Ya itu fase laten. Ya, akalnya mulai jalan. Di sini ego mulai bermain. Kalau di infant itu id-nya aja yang bermain. Super ego belum berperan. Anak kecil itu nggak terlalu mikir tentang aturan, norma, nilai. Harus benar-benar diajari. Karena belum tertanam. Sopan pada orang tua, menghargai guru itu ditanamkan di era itu tapi belum tertanam. Dia hanya disuruh dan ikut aja. Di atas itu baru ada fase genital. Itu 12 tahun ke atas. Fase genital ini ya sudah mulai dianggap dewasa. Akalnya jalan. Super ego mulai beroperasi. 12 tahun ke atas sudah mulai ngerti kadang-kadang id-nya gak harus dilampiaskan. Kadang-kadang demi super ego id harus disisihkan. Pinginnya tidur tapi ya gak boleh bangun siang-siang, harus bangun. Nah itu di fase genital baru bisa. Anak-anak umur 12 ke bawah itu biasanya harus agak dipaksa dulu baru ikut aturan. Munculnya kesadaran itu di era genital. Anak mulai sadar, oh iya ya, hidup ini memang gak bisa sakarepe dhewe. Itu biasanya 12 ke atas. Meskipun kalau film-film kan batasnya agak terlalu lama, 17. Sebenarnya 12 itu sudah dewasa. Jadi kalau kalian ada yang belum 17, masih 12 tidak apa-apa pakai teorinya Freud. 12 itu sudah dewasa. Kalau anak sekarang kan nggak nunggu 12 kan. Iya, cah cilik-cilik itu wis gitu-gitu sudah ngerti pacaran, sudah ngerti itu sudah mendahului masanya. Ini kan teori yang positivistik. Tidak melihat bahwa jangan-jangan perkembangan situasi, perubahan konteks bisa merubah itu. Ada kok anak yang sampai umur 12 juga masih tolah-tolah gak ngerti apa-apa. Masih belum ngerti tanggung jawab. Masih belum ngerti hasrat seksual ya. Ada yang sampai mahasiswa juga masih belum ngerti. Loh ya kan, gak maksudnya loh kalau itu sih ngerti, maksudnya super ego. Ngerti tanggung jawab, ngerti nilai, ngerti pantas nggak pantas, baik buruk. Kalian kan masih sering belum ngerti itu. Kadang-kadang id-nya masih menang. Pokoknya sakarepe dhewe. Nyari enak, menghindari nggak enak. Ya, nggak apa-apa, wong manusia ada tipe-tipenya sendiri-sendiri. Jadi perkembangan kepribadian. Nah, sampai di titik ini kita sudah mulai ngerti seperti apa manusia isinya dalam pandangan Freud. Jadi dalam diri kita itu ada id, ada ego, ada super ego. Terus id, ego dan super ego itu ada yang kita sadari, consciousness, ada yang pre-consciousness, diambang kesadaran,
Ada yang unconsciousness, tidak tampil sama sekali. Kita tidak tahu kalau nggak kita gali-gali sendiri. Kalau kita jalan biasa gini, kita sudah lupa ada timbunan informasi apa saja di dalam diri kita. Itu unconsciousness. Jadi itu konsep dasarnya sebelum nanti masuk ke psychoanalysis. Oke. Nah, praktek hidup yang dialektis antara ego dan super ego, inilah nanti yang kadang-kadang jadi sumber masalah dalam hidup kita. Ada konflik, ada ketegangan-ketegangan. Disitulah nanti lahir kecemasan-kecemasan dalam hidup kita. Konflik itu sebenarnya karakter kehidupan. Nggak ada orang hidup yang tanpa konflik. Kalau nggak ada konflik, kehidupan ini tidak akan berkembang. Kalau pakai teorinya Marx, konflik sosial yang bikin dinamika sosial. Kalau nggak ada konflik, hidup ini statis. Harus ada gegerannya dikit, harus ada konfliknya dikit, terus akan lahir sesuatu yang baru. Itu kan logika tesis, antitesis, dan sintesis. Nggak akan lahir ngaji filsafat ini kalau nggak tabrakan antara cita-cita masjid ingin mengadakan pengajian, tapi pengajian yang nggak kayak biasanya. Itu kan ada tabrakan ide. Kalau filsafat aja kayak di kampus, Anda membosankan. Kalau ngaji saja, Anda itu kan ada konflik-konflik ide. Akhirnya lahirlah ide ngaji filsafat. Kalau nggak ada konflik bom atom di Jepang, Indonesia nggak akan merdeka. Itu kan contoh kasarnya gitu. Kalau nggak ada konflik antara SBY dan Megawati, nggak akan ada apa, kan gitu. Selalu sesuatu yang baru pasti didahului oleh konflik. Dalam diri kita juga begitu. Konflik itu main. Kalau nggak ada konflik, statis, malah mudah punah, akan selesai. Karena segala yang statis itu kan pasti terus hilangnya cepat. Jadi kalau kalian punya pacar, bikinlah konflik biar berkembang. Lah kalau statis nggak ada apa-apa, ya monoton, lama-lama mesti bosan. Kalau nggak bikin bosan, ya bikin perkara lah dikit-dikit, bikin kasus. Nah itu nanti hubungannya akan berkembang ke sesuatu yang baru pasti. Mungkin diputus, mungkin ganti yang lain. Loh iya kan, baru kan berarti itu ya kan. Alhamdulillah ada yang baru kan gitu. Oke. Alhamdulillah ada konflik. Oke ya. Nah konflik itu kalau dalam bahasanya Freud disebut kecemasan. Ada 3 jenis. Ada kecemasan realita, ada kecemasan neurotik, ada kecemasan moral. Kecemasan realita itu kecemasan akan bahaya yang datangnya dari luar. Itu biasa. Saya takut pulang malam-malam, Pak. Kenapa? Takut masuk angin. Nah, itu kan takut karena faktor dari luar. Saya takut naik bis, Pak. Kenapa? Tidak kenal saya sama kondukturnya. Ya mesti wae. Nah, itu takut. Tidak apa-apa, manusiawi. Takut dengan yang bahaya yang dari luar itu lebih mudah diatasi. Saya takut sama hantu, Pak, kan mudah. Karena hantu sesuatu yang di luar dirimu. Tinggal kamu menghindari tempat yang menurutmu berhantu, kan beres. Saya takut, Pak. Ada nggak di sini yang takut dengan lawan jenisnya? Takut sama perempuan. Yang perempuan takut sama laki-laki, ada ya? Itu solusinya gampang. Wong memang nggak ada perempuan yang mau deket sama kamu, jadi aman. Ya kan? Takut dengan bahaya dari luar. Simple. Takut naik mobil, ya nggak usah beli mobil. Takut naik motor, nggak usah beli motor. Sederhana. Jadi jangan terlalu diambil pusing ketakutan dari yang di luar dirimu, karena solusinya pasti sangat sederhana. Yang susah itu kecemasan jenis kedua, kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik itu hubungannya dengan id dan ego.
takut id dan egonya keluar jalur, tidak terpenuhi. Itu neurosis sudah. Karena takut besok anak cucu kita nggak makan, terus hari ini kamu serakah luar biasa, korupsi, itu kan jadi masalah. Itu neurosis. Karena takut kamu jadi gendut, maka terus ya kamu makan sehari cuma 1 kali, cuma porsinya 3. Sama aja itu ya. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang sifatnya neurotik. Takut yang dasarnya id dan ego. Takut egomu tidak beres, kesadaranmu kacau. Takut hasratmu tidak terpenuhi, itu namanya neurosis. Jadi orang harus tidur, terus kamu ternyata nggak bisa tidur, itu neurosis. Jenis neurosis itu ya terjemahnya sakit jiwa. Kan ada kan orang yang takut aneh-aneh, itu kan fobia-fobia, itu kan neurosis semua kan. Ada yang takut ketinggian. Takut ketinggian itu kan problemnya tidak di ketinggiannya, tapi dalam dirinya. Ada yang takut binatang melata. Ada yang takut, di sini ada yang fobia enggak? Ya, ada yang fobia ular, ada yang fobia ulat yang kecil itu. Begitu lihat ulat, wah langsung jingkrak-jingkrak, enggak karu-karuan. Ada yang fobia kegelapan. Begitu gelap, dia langsung pingsan. Ya, ada yang takut ruangan. Dia kadang-kadang masuk di ruangan yang sempit itu terus dia pening. Makanya kalau ke mall dia nggak pernah naik di lift. Ya kalau kalian kan nggak pernah naik di lift karena mejetnya mesti keliru. Iya, mejetnya keliru. Mau naik di lift nggak ngerti cara mejetnya, naik eskalator itu maju mundur. Kasihan orang yang di belakangnya. Mall itu tidak didesain untuk kita yang coraknya besok. Oke. Nah, semua fobia-fobia sakit jiwa itu namanya neurosis. Itu biasanya kuncinya ada di id dan ego. Ada id tertentu, ada kebutuhan-kebutuhan biologis tertentu yang takut tidak terpenuhi, atau memang sudah tidak terpenuhi, sehingga egonya jadi rusak. Kalau tidak terpenuhi kan egonya sebenarnya nyuruh mbok dipenuhi, tapi tidak bisa. Egonya bilang, alah sama ular aja takut, tapi tidak bisa. Itu yang bikin orang terus sakit jiwa. Tidak tenang, gelisah. Boleh. Egonya bilang, sudahlah gendut juga tidak apa-apa, yang penting sehat. Ego yang bilang gitu, tapi idnya bilang tidak bisa. Kalau aku tidak langsung pacarku marah-marah mesti ini gak. Ada bentrokan antara id sama ego. Itu yang bikin kita sakit jiwa. Hasratmu sih bilang ini sudah waktunya kawin ini, tapi ya mau kawin dikasih makan apa katanya ego. Kerjaan aja belum itu, skripsi nggak selesai. Loh kan egomu yang realistis bilang gitu. Idnya sih sudah ngedek, ingin segera. Idnya mencegah. Oh itu kalau diterus-teruskan lama-lama kamu sakit jiwa. Ya kan? Ya nek bahasa sakit jiwa lembut itu kan bahasa kasarnya kan stres. Stres itu kan karena ada keinginan yang direpresi. Takut deh. Iya bukan takut, itu stres. Ya sekarang lebih dihaluskan lagi, tidak pakai istilah stres tapi galau. Iya berdawai. Dulu ada lagi penghalusan namanya BP. Itu sebenarnya gejala-gejala neurosis, permulaan kegilaan. Nah, hati-hati ya makanya. Santai aja. Ego sama id nggak usah dibentur-benturkan, nggak usah dipikir terlalu dalam. Itu diantara solusinya. Nah, itu kecemasan jenis kedua. Ada kecemasan jenis ketiga, yaitu kecemasan moral. Kecemasan moral ini hubungannya dengan super ego. Di masyarakat sini, anak soleh itu tiap hari harus ke masjid.
Ternyata kamu tidak bisa ke masjid tiap hari. Itu kan kamu merasa bersalah. Iya ya, berarti aku tidak anak soleh. Gimana ini nggak enak sama orang tua di kampung. Di sini kerjaanku cuma gitaran, ngobrol, nongkrong. Padahal bapak di rumah itu membayangkan tiap hari aku sobonya masjid, sobonya perpustakaan. Ternyata kenyataannya kok kayak gini ya, jadi nggak enak nih. Itu kecemasan moral. Jadi egomu tabrakan dengan super ego sekarang. Pilih kabari Jogja. Wah baik pak di sana. Loh IP-mu kok cuma 2. Loh 2 itu sudah bagus pak. Kalau perguruan tinggi ya bapakmu buat apa sih gitu. Nah itu bapakmu ya manut-manut baik. Cuma iya sakitnya di sini. Iya. Jadi ya bapakmu manut-manut aja. Dirimu sendiri yang galau akhirnya. Aku kok membohongi bapak. Ya apa ya boleh aku ini. Orang tua sudah membayari aku. Kecemasan moral itu sudah. Jadi dalam hidup kita ada kecemasan realitas. Kita takut dengan yang di luar diri kita. Ada kecemasan neurotik. Kita takut ada hasrat, ada dorongan dari diri kita yang tidak terpenuhi. Ada kecemasan moral. Ada nilai sosial, ada norma sosial yang kita tabrak. Itu juga menimbulkan kecemasan moral. Kayak kalau ada anak minta-minta di pinggir jalan itu kan, biasanya kamu ngasih. Begitu nggak ngasih kan kamu jadi galau. Iya ya kok aku pelit gitu sih. Paling dikasih 500 saja sudah seneng, 1000 apalagi kok ngasih gitu aja aku enggak. Itu kan kegelisahanmu sendiri, kegalauanmu sendiri. Itu memang kecemasan moral. Itu kalau dilanjut-lanjutkan ya bisa jadi stres, bisa jadi neurotik. Itu pangkal permasalahan nanti ada di situ. Kecemasan. Ternyata nggak sesederhana ada id kita lampiaskan, ada super ego kita jalani yang kontrolkan ego. Ternyata nggak sesederhana itu. Dalam hidup kita sering-sering tabrakan antara id, ego, dan super ego. Nah, kalau tabrakan itu biasanya, kalau katanya Freud, muncul namanya defense mechanism. Jadi secara psikologis kita membela diri. Caranya membela diri ada sekitar 10 dalam catatan saya kalau dari bukunya Freud. Jadi cara untuk mengatasi stresmu biar sebenarnya kamu salah tapi kamu tetap kelihatan benar. Itu namanya defense mechanism. Mekanisme defensif. Yang pertama represi. Represi itu menekan biar nggak kelihatan. Jadi misalnya kamu suka sama temanmu sak kelas, sementara dia sudah punya pacar, terus kamu udahlah nggak boleh dia tahu sudah punya pacar. Ini nggak boleh, dosa saya ini suka sama pacarnya teman ini harus disingkirkan. Nah, itu namanya direpresi. Kamu sembunyikan dalam-dalam. Nah, itu represi. Salah saya ini kayak gini, ini nggak boleh ini. Masa? Nah itu tak gini. Kamu pamit di kelas, sebenarnya kamu nggak sakit tapi kamu bikin surat, mohon maaf pak di kuliah siang ini saya nggak masuk karena sakit. Nah, terus kamu ngerti kalau itu salah, maka ini jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan pokoknya. Nah, itu terus kamu represi, kamu sembunyikan dalam-dalam. Itu namanya direpresi, ditekan, dipelenet kalau bahasa Jawa nih. Ditekan itu kan tidak hilang. Itu nanti jadi konsumsi bawah sadar. Seolah-olah itu hilang tapi tidak. Dia jadi penghuni bawah sadar. Itu kadang-kadang nyetir perilakumu tapi nggak sadar loh. Sehingga kalau ketemu dosennya tiba-tiba kamu salah tingkah, tiba-tiba kamu merasa nggak enak. Itu kan ada bawah sadar yang bilang tadi aku bohong pada dosen ini. Begitu tadi kamu bohong pada orang tuamu tentang IP, tentang nilai, tentang kehidupanmu di Jogja, itu kan rasanya sudah beda ketika berhadapan sama orang tuamu. Mungkin kamu agak kaku ngomongnya, hati-hati jangan sampai keceplosan. Itu defense mechanism, namanya represi. Disingkirkan dari pikiran, disingkirkan dari wilayah sadar, dari ego. Tapi sebenarnya dia tidak hilang, dia masuk ke wilayah bawah sadar. Jadi hati-hati.
Kadang-kadang itu keluar secara nggak sengaja. Mungkin Idul Fitri tiba-tiba kamu ketemu dosenmu, terus Pak lahir batin, ya Pak, lo kamu punya salah apa sama saya? Nggak ada sih Pak, paling ya bohong-bohong dikit. Nah itu kan sebenarnya itu nggak sadar kamu ngomong, karena selama ini di pikiranmu kamu merasa saya pernah bohong pada orang ini gitu. Oke, itu represi namanya. Kamu singkirkan apa yang mengganggumu, kamu buang. Tapi sebenarnya dia tidak hilang, tapi masuk ke bawah sadar. Terus ada juga yang defense mechanism itu adalah reaction formation. Jadi melakukan reaksi. Melakukan reaksi itu karena kamu tahu itu salah, kamu munculkan yang berlawanan. Ya misalnya kamu suka sama seseorang, terus nembak, terus ditolak. Ditolak itu kan galau kamu kan, sakit sinimu. Nah, ya kan, kalau aku ngomong sakit di sini kan yang sakit bukan aku, sinimu yang sakit. Jadi ketika kamu galau, besoknya kalau ada temenmu tanya, kamu suka ya sama itu? Oh enggak, apa perempuan kayak gitu aja. Ini namanya reaction formation. Itu sebenarnya defense mechanism. Mekanismemu untuk membela dirimu biar kamu gak kelihatan jelek, gak kelihatan memalukan. Begitu dapat nilai kamu sedih ya? Enggak. Apa sih nilai itu? Enggak penting. Itu namanya defense mechanism. Nilai itu tidak menjamin masa depan lah. Ngapain sih kita terlalu fokus pada nilai? Karena nilainya jelek. Ya, jadi itu reaction formation. Jadi defense mechanism itu otomatis kamu menolak itu. Karena ya mungkin karena kamu takut dianggap malu, mencederai kehormatan, sebagainya gitulah. Jadi yang diomongkan yang sebaliknya. Gitu loh. Misalnya kamu dikasih minum orang bertamu, terus yang punya rumah tanya, enak gak mas minumannya? Kamu tahu bahwa kamu harus selalu baik dengan dia, sehingga kalau kamu ngomong gak enak, padahal itu gak enak, putus persahabatanmu dengan dia, maka terus enak. Nah itu sebenarnya defense juga. Jadi memunculkan perilaku yang berlawanan. Ya, jadi justru kebalikannya yang ditampilkan. Makanya ada orang bilang cinta sama benci itu sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Karena kadang-kadang orang yang menampilkan diri sangat benci dengan kita itu sebenarnya yang paling suka dengan kita. Kalau kamu punya 3 teman lawan jenis misalnya ya, yang satu ngobrolnya nyantai aja gak apa, sementara yang satu kaku misalnya. Justru yang kaku itu biasanya yang sangat perhatian pada kita. Yang santai itu ya biasa aja, santai, friend, CS. Sementara yang ini perasaannya deg-degan tuh asli. Jadinya grogi, berarti yang ada rasa itu ya seolah-olah cuek, tapi sebenarnya perasaannya tidak karu-karuan itu. Itu defense mechanism. Jadi nggak bisa santai lagi. Oke. Jadi reaction formation itu defense mechanism yang kedua. Defense mechanism yang ketiga adalah displacement. Displacement itu mengarahkan dorongan pada objek yang lebih lemah. Misalnya di kampus kamu dimarahi dosenmu. Karena dosen kamu gak bisa bantah, semangat ya, tapi muangkel kamu dimarahi. Begitu nyampe kos-kosan, gantian temanku tak marah-marahin sekarang. Itu melampiaskan pada yang kenapa sama teman kamu berani, karena lebih lemah dibandingkan kalau melawan dosen. Gitu loh. Tadi kamu diceramai habis-habisan, begitu nyampe kos-kosan gantian temanmu kamu ceramai habis-habisan, untuk melampiaskan ganjelan di hatimu sebenarnya. Atau kalau sampai di rumah adikmu kamu ceramai habis-habisan,
Kamu marah-marahi piye to Dik, bodoh kowe iki. Padahal tadi sudah dibodoh-bodohin sama dosennya. Sekarang pulang dilampiaskan ke adiknya, ke temannya. Itu namanya displacement. Nyari pelampiasan yang lebih lemah. Habis dibohongi siapa, kurang ajar aku kok dibohongi, tapi balas nggak berani wong. Yang bohongi kamu lebih tinggi, terus kamu balas ke yang lebih rendah. Itu namanya displacement. Karena nggak berani bantah, ya nyari sasaran yang lebih lemah. Yang keempat, fiksasi. Kalau fiksasi itu milih zona nyaman. Itu defense mechanism juga. Mbok kamu kursus bahasa Inggris, besok biar bisa ke luar negeri. Enggak usah lah Pak, saya cukup kayak gini aja sudah bersyukur. Nah, itu fiksasi. Kamu tidak mau berkembang karena takut. Karena berubah itu kan menakutkan itu kan. Apa ya, aku akan enak kayak gini kalau aku berubah, kalau aku ganti posisi, kalau aku ganti porsi. Maka orang cenderung melakukan fiksasi, diam di zona nyamannya selama ini. Gimana kalau ngaji filsafat ini kita pindah ke hotel? Nggak usah lah Pak, kayak gini sudah enak, nggak usah macam-macam lah Pak, gini aja lah nyantai. Itu namanya nyari zona nyaman, fiksasi. Padahal kalau fiksasi, kalau nyari zona nyaman saja, mungkin ngaji filsafat kayak gini nggak akan lahir. Kalian yang merasa tidak maju-maju, sebenarnya kuncinya satu, tinggalkan zona nyaman. Sudahlah Pak, kita syukuri aja apa yang ada. Dapat sekian ya sekian. Iya enggak apa-apa, cuma disyukuri itu. Kalau bahasa jargonannya kan al-mukhafadhu alal qadim wal akhdhu, disyukuri itu al-mukhafadhu alal qadim. Ya yang lama disyukuri, tapi kan tetap al-akhdhu bil jadid. Ambil situasi baru, suasana baru. Kecuali untuk pacar loh ya. Kalau pacar jangan lah. Masa saya Pak, pacaran saya prinsipnya al-muhafadhu alal qadim wal akhdhu bil jadid. Rusak itu. Nanti yang lama biarlah tetap seperti itu, tapi kalau ada yang baru ya saya ambil Pak, yang lebih bagus. Tidak boleh. Iya, itu kan kayak lain syakartum la azidanakum itu kan. Kalau kalian bersyukur akan kami tambah, kecuali untuk istri. Jadi jangan pernah bersyukur punya istri, karena begitu kamu bersyukur akan ditambah oleh Allah istrimu. Oke. Jadi fiksasi, tinggal di zona nyaman. Oh itu sebenarnya sudah banyak. Kalau motivator-motivator itu kan selalu mendorong kamu jangan puas dengan zona nyaman. Kamu tidak akan berkembang. Yang lain itu kecepatannya 100 km per jam. Sementara kalau zona nyaman kamu 0 km per jam. Sekarang sih kamu nyaman, besok kamu akan habis-habisan ketinggalan sama yang jalan cepat. Tapi memang ada orang yang fiksasi, nyaman di zonanya sendiri. Ada yang tidak sekedar berhenti, ada yang mundur, regresi. Regresi itu kembali pada tahap perkembangan selanjutnya. Perkembangan sebelumnya kok selanjutnya. Habis diputus pacarmu terus memang lebih enak kayak dulu gak punya pacar. Punya pacar banyak masalah. Nah itu regresi, kamu balik lagi. Habis kuliah, ternyata kuliah kayak gini, yang mending kayak dulu lah di pondok, gak kuliah kayak gini, apa-apa formal, mundur. Itu kan regresi, itu kamu keluar dari zona nyaman, tapi terus ketakutan sendiri balik lagi, itu regresi. Jadi saya ingin Pak kuliah di luar negeri, begitu nyampe sana, luar negeri gak enak Pak, terus kamu cepet-cepet pulang, itu regresi. Kembali pada tahap perkembangan selanjutnya. Enggak enak Pak jadi orang dewasa, sumpek, saya gayanya kayak anak kecil aja deh. Nah itu regresi namanya. Cuek dengan segalanya, nah, itu regresi namanya, mundur psikologinya. Tapi ya itu di antara defense mechanism itu. Jadi orang dewasa apa-apa serius Pak, santai aja lah kayak anak kecil, mengalir aja lah. Nah, itu regresi sebenarnya. Mundur, nggak cuma mandek. Kalau zona nyaman itu mandek, kalau ini mundur. Jadi nggak sekedar macet tapi mundur.
Itu regresi. Ada proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan karena mungkin malu, karena mungkin nggak enak, karena mungkin merasa bersalah. Apa yang ada pada dirinya diarahkan pada orang lain. Itu proyeksi. Misalnya, kamu sebenarnya, misalnya ada orang pakai rok mini di depanmu, terus kamu bilang, astagfirullah rok mininya. Terus temennya bilang, hei kamu tertarik ya sama rok mini? Oh enggak, perempuannya itu loh, kok pakaian kayak gitu, itu kan menggoda. Sing disalahkan perempuannya. Itu namanya proyeksi. Jadi selalu orang lain yang salah, bukan aku. Oh enggak, bukan aku, ya dia aja terlalu gitu. Misalnya kamu tanya saya, aku raiso jawab. Terus kamu buat jadi mahasiswa jangan cerewet gitu. Tanya itu ya yang masuk akal aja. Malah kamu yang salah. Padahal sini yang tadinya gak bisa jawab. Nah ya, itu namanya proyeksi. Jadi apa yang ada padamu, kamu anggap ini jelek, terus kamu timpakan pada yang lain. Enggak, bukan saya, dia. Itu logika proyeksi. Saya sih enggak. Kamu kok mau-maunya sih patuh sama pacarmu? Enggak, bukan saya, dia aja yang nempel terus padaku. Nah itu proyeksi. Padahal ya kamu yang gitu terus. Yang kamu ya ditempeli mau aja. Itu proyeksi. Apa yang ada padamu, kamu tempelkan pada orang lain. Karena kamu malu kalau itu ternyata kamu. Gitu. Kamu ya yang nyontek, bukan Pak, dia aja yang buka-buka bukunya sehingga saya bisa ngelirik. Ya berdoa itu jenenge. Jadi itu proyeksi namanya. Pokoknya aku tidak bisa salah, yang salah selalu orang lain. Terus jelas-jelas terbukti salah, iso wae cari alasan biar orang lain yang selalu salah. Itu proyeksi namanya. Itu termasuk defense mechanism. Yang sebenarnya kita tiap hari kan sering gitu juga kan. Oke. Yang kebalikannya proyeksi adalah introjeksi. Kalau tadi kan yang ada di aku tak kasih ke orang lain. Kalau introjeksi, yang ada di orang lain tak kasih ke aku. Misalnya kamu dimarahi orang tuamu, kamu itu kuliah, mbok yo kuliah yang benar, jangan pacaran terus. Terus kamu bilang, bapak dulu kan juga gitu. Nah, itu namanya introjeksi. Jadi yang dulu ada di bapakmu terus kamu atributkan pada dirimu sendiri. Lah yang lain juga gitu, kok ngapain sih? Nah, itu namanya introjeksi. Itu mekanisme pembelaan diri juga. Alah mbok kuliah itu mbok jangan kayak gitulah, yang rajin dikit. Pak, yang lain juga kayak gitu semua Bapak. Itu namanya introjeksi. Jadi mengatributkan apa yang ada pada orang lain untuk dirimu sendiri. Terus ada lagi sublimasi. Kalau sublimasi ini yang khas. Sublimasi ini dorongan-dorongan agresif yang kadang-kadang negatif, yang disubstitusi, diganti untuk yang lain yang positif. Itu sublimasi. Energi yang agresif diarahkan untuk ke yang lain. Itu defense mechanism juga. Saya pernah punya teman dosen dari UKDW yang pendeta, dan dia tidak nikah. Ya suatu ketika pas saya ngobrol tak tanyain, sampean tidak nikah gitu kuat ya? Kira-kira kalau pas pingin gitu ngapain? Kan ya jujur aja kan, ya kan pingin tahu kan? Apa tidak pernah pingin? Terus jawabannya, ya pengen Pak Faiz, cuma dorongan hasrat itu disublimasikan untuk kegiatan yang lain, yang lebih positif, melayani umat, melayani jamaah, kegiatan sosial, baca buku, ngajar. Itu namanya sublimasi. Ya terus tak jawab, kalau saya nggak bisa kayak gitu. Kalau pengen ya pengen. Disublimasi kayak gitu apapun, sahabat itu. Tapi dia bisa. Ada orang yang bisa mensublimasi kayak gitu. Apa sumpet Pak mikir itu terus, yang lain aja. Daripada capek-capek, kita arahkan energi kita ke yang lain. Itu namanya sublimasi. Masa tiap hari kita kayak gini ya, tidak boleh kayak gini. Ayo kita ganti acaranya, itu sublimasi.
Itu di antara defense mechanism bisa sublimasi, khususnya untuk dorongan-dorongan hasrat-hasrat yang negatif. Makanya Nabi bilang, wahai pemuda, menikahlah. Kalau kalian tidak bisa nikah, puasalah. Nah, puasa itu sublimasi. Energi ingin itu disublimasikan jadi energi untuk puasa. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Ya kan? Kalau zaman dulu saya guyonan, wa man lam yastati fa alaihi bisabin. Siapa yang tidak mampu, maka mintalah tolong sabun. Tidak apa-apa itu, karena dalilnya kan ada itu kan. Amal yang paling disukai Allah kan amalu rajulun biyadihi. Jadi itu kan dalil itu. Jadi amalnya seorang laki-laki dengan tangannya itu termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Kok ketawa hadis ini marang. Oke. Iya. Itu. Iyalah, yang ketawa berarti sering. Yang diem itu defense mechanism. Kuatir ketahuan. Oke. Yang terakhir, rasionalisasi. Kalau rasionalisasi itu jangan-jangan kamu ngerti salah, tapi bikin argumen rasional biar tetap benar. Itu rasionalisasi. Misalnya, loh kamu kok nyontek? Enggak Pak, saya nyontek ini dalam rangka birrul walidain Pak. Nah, itu kan kamu bikin rasionalisasi nih. Kalau saya nyontek, lulusnya kan cepet Pak. Kalau lulus cepet, orang tua ringan Pak, bayarnya cepet selesai. Jadi ini birrul walidain Pak, bukan nyontek Pak. Ah, itu rasionalisasi, kamu bikin alasan. Sering dalam hidup kita itu sering justru yang dilakukan bukan reasoning, bukan bernalar, tapi rationalization. Membenar-benarkan yang sebenarnya yang sudah kita lakukan duluan, kita setujui duluan, kita percayai duluan. Itu namanya rasionalisasi. Makanya ilmu kalam, teologi itu disebut disiplin rasionalisasi. Dipercayai duluan agamanya, baru difikirkan secara rasional. Oke, defense mechanism. Dari situlah nanti kan tadi ada banyak masalah. Defense mechanism itu bikin bawah sadarmu numpuk luar biasa. Kalau nggak pinter-pinter manage-nya, orang bisa jadi stres, di tingkat lanjut bisa jadi gila. Nah, solusinya apa? Keluarkan semua yang ada di bawah sadar itu. Dan Freud mengajukan satu teori namanya psikoanalisis. Ini membongkar khazanah bawah sadar, bersih-bersih bawah sadar, biar tidak nyetir hidup kita secara tidak kita sadari. Terus psikoanalisis. Jadi apa sih psikoanalisis itu? Mengangkat semua yang ada di bawah sadar ke arah kesadaran, untuk kemudian ya sudah, kalau memang salah dimaafkan, terus diganti yang baru yang lebih bagus. Namanya katarsis. Katarsis itu pembersihan. Talking cure, ngobrol yang menyembuhkan. Kalau bahasa Indonesianya curhat. Curhat itu sebenarnya salah satu teknik psikoanalisis. Curhat itu kan mengungkap yang selama ini kamu sembunyikan dari orang lain, hanya pada temanmu yang itu kamu mau curhat. Itu sebenarnya salah satu jenis katarsis. Terus kamu bilang, setelah tak omongkan gini plong rasanya. Itu curhat. Itu sebenarnya salah satu teknik psikoanalisis. Caranya ada 4 psikoanalisis itu kalau di Freud. Yang pertama free association, yang kedua interpretation of dream, yang ketiga interpretasi resistensi, dan yang keempat
interpretasi transferensi. Free association itu menggali pengalaman-pengalaman masa lampau yang berkaitan dengan emosi-emosi, situasi-situasi traumatis, situasi yang mengesankan bagimu, yang kamu orang lain gak pengen tahu, terus kamu simpan. Nah itu gali semua. Karena ini yang kamu simpan ini nyetir perilakumu, masuk dalam mimpimu, masuk dalam perilakumu, tapi kamu gak sadar. Gali itu semuanya. Orang diberi kebebasan total. Kalau di free association itu sudahlah, omongkan aja semua yang ada dalam perasaanmu, ngomongkan mimpi-mimpimu, fantasimu, konflik-konflik yang kamu sembunyikan. Gak usah dipotong, ngomong aja apa adanya. Aku gak akan ngapa-ngapain, tak dengerin aja. Nah, itu namanya free association. Ada katarsis. Ya syukur-syukur ada teman yang bisa kamu curhati. Kalau nggak ada, nulis aja wis. Tulisan di buku harianmu, tulisan di blogmu, tulisan di... Kalau kamu nggak pengen orang tahu, ya tulis di buku harianmu sendiri, sembunyikan. Kamu tulis di internet, ya kamu kasih password biar nggak bisa dibuka orang. Nah, nanti kalau sudah selesai kamu tulis, kamu hapus lagi. Nggak apa-apa. Tapi kamu kan sudah meluahkan, sudah menyampaikan, biar dia tidak numpuk hanya di pikiranmu dan bawah sadarmu. Syukur-syukur terus kamu bisa, oh ternyata problemku ini, aku selalu terkenang ini, padahal ini gak penting, ini kan sudah jadi istrinya orang, ngapain sih tak simpen terus, sudah. Gitu loh, tujuannya itu. Jangan disimpan terus di bawah sadar. Dia akan mengganggu aktivitasmu sehari-hari. Itu free association. Ini tuh yang menggangguku. Aku merasa berdosa karena sholat subuhku kesiangan terus. Nah sudahlah, gak apa-apa, nanti aku tak tobat. Toh Allah itu maha pengampun. Sudah selesai. Itu loh, hilang sudah dari bawah sadarmu. Jangan ditumpuk terus-terusan. Oh ini tuh yang bikin aku geli setiap hari. Aku itu sering bohong pada orang tua. Nah sudahlah, tak catat aja. Nanti tak minta maaf pada bapak ibu. Selesai. Dia gak jadi ganjelan. Itu free association. Jadi asosiasi. Cuma ini kadang-kadang memang butuh orang ahli untuk mengungkap keluar semua. Butuh psikiater. Biasanya oleh psikiater itu kamu disuruh tiduran, rileks, santai, terus ngomong yang ingin kamu omong. Itu free association. Yang kedua, interpretasi mimpi. Jangan salah kalau menurut teorinya Freud, mimpi itu sebenarnya pesan dari alam bawah sadar kepada alam sadar. Mimpi itu biasanya pesan apa keinginanmu, apa ketakutanmu, apa aktivitas emosimu. Itu tinggal ditafsirkan aja. Apa sih fungsinya mimpi? Wish fulfillment, pemenuhan kebutuhan. Selama ini kan kamu gak ngomong, saking kamu pikir tiap hari dia munculnya di mimpi. Kamu bayangkan dia tiap hari, ya pasti dia muncul di mimpi. Itu wish fulfillment, gunanya mimpi. Jadi bawah sadarmu itu karena saking penuhnya, dia gak bisa bilang memunculkan diri, terus makanya dia terus munculnya lewat mimpi. Kalau di Freud itu dianalogikan kayak, misalnya ya, di kelas ada mahasiswa. Ada satu orang mahasiswa ini yang ganggu kelas terus. Akhirnya olehmu, ini karena ganggu, keluarkan aja dari kelas. Nah terus kunci pintunya. Karena yang ganggu ini anaknya nakal, tiap hari dia pengen masuk, ndodok pintu terus, pintunya, ayo aku pengen masuk. Akhirnya apa? Konsentrasimu dibandingkan terhadap anak sak kelas kan lebih kamu konsentrasi anak yang di luar yang ngetuk-ngetuk pintu terus itu. Dan itu yang terjadi dengan bawah sadar. Yang di kelas itu kan yang ada di atas sadar. Yang kamu keluarkan, kamu represi ke bawah sadar, itu kayak mahasiswa di luar yang ingin masuk terus ngetuk-ngetuk pintu. Jadinya kamu apa? Energimu terkonsentrasi untuk jangan sampai ini keluar. Sehingga
Kadang-kadang tiba-tiba dia keluar kalau lewat mimpi. Atau kalau di Freud ada lagi salurannya namanya slip of tongue, keceplosan. Keceplosan ngomong. Misalnya tiap hari kamu pikir tentang gendutnya temenmu misalnya, tapi kamu gak berani ngomong, temanku tuh gendut banget. Kadang-kadang kamu ngomong nyeplos tentang gendutnya dia. Itu slip of tongue. Oke. Dan kadang-kadang keluarnya juga lewat mimpi. Isinya mimpi itu terbagi dua. Ada isi manifest, ada isi laten. Isi manifest itu gambarnya, isi laten itu yang diwakili oleh gambar itu. Di bukunya Freud itu ada contoh, misalnya tiba-tiba ada seorang anak muda yang mimpi dikasih balon 2 oleh sepupunya yang perempuan. Dan itu tafsirannya ternyata si anak muda ini sebenarnya diam-diam naksir sama sepupunya, cuma direpresi karena masak sama sepupunya sendiri. Dan yang dibayangkan tiap hari, karena sepupunya itu besar kayak balon, jadi mimpinya dikasih balon gambarnya. Loh, itu simbolismenya. Karena tiap hari mikir itu, akhirnya mimpilah dia dikasih balon. Nah, itu cerita tentang pemuda yang dikasih balon. Oke, ceritanya tadi siang saya ada teman yang saya dibohongi karena Pak Faiz ini, tak ceritain, ada cerita yang sangat menyentuh. Suatu hari ada seorang anak muda lihat kucing. Kucing itu disentuh, dilus-lus, terus dia pergi lagi. Tapi kok bagus, kembali lagi, disentuh lagi, kembali lagi. Ingin menyentuh lagi, disentuh lagi. Sampai 25 kali loh Pak Faiz. Nah terus menyentuhnya di mana? Nah itu tadi loh cerita menyentuh. Jadi anak muda menyentuh kucing. Aku sudah nunggu bagian menyentuhnya di mana, ternyata ya itu cerita tentang menyentuh anak muda, menyentuh kucing itu dok. Oke, ayo ini sudah tegang-tegang menunggu bagian menyentuhnya, ternyata ya cuma itu aja menyentuhnya. Oke, ya betul itu aku. Oke, jadi itu isi manifest dan isi laten. Isi manifest itu gambarnya, isi laten itu isinya. Oleh karena itu perlu interpretasi mimpi, tafsir mimpi, dream work. Nah, dream work itu isinya ini. Cuma ini panjang, jadi saya nggak akan jelasin satu-satu. Psikolog yang bisa. Saya tidak perlu kemenyek menceritakan satu-satu dream work itu apa. Ya, ada figurasi, mimpi difigurkan dalam bentuk gambar, simbol-simbol gambar. Jadi gambarnya apa, mewakili makna apa, itu figurasi. Ada kondensasi. Kadang-kadang mimpi itu nyambung. Untuk memahami bawah sadarmu, mimpi kemarin digabung sama mimpi hari ini. Itu, oh berarti memang yang ada di pikiranku tentang itu. Itu namanya kondensasi. Ada substitusi, kebalikannya. Kalau mimpi enak, berarti besok mau gak enak. Nah, itu substitusi. Kadang-kadang ditafsirkannya begitu. Ada juga simbolisasi, dihubungkan secara analogis. Kayak tadi lo, balon mewakili itu, mungkin terong mewakili apa, yang mewakili apa. Itu namanya simbolisasi. Iya, kamu kok sensitif ada orang ngomong terong. Oke, ya itu caranya begitu. Tinggal kamu pinter-pinterlah. Mungkin kalau orang lain yang bisa psikiater, tapi kalian sendiri untuk diri kalian sendiri mungkin bisa. Apa sih sebenarnya yang ada di bawah sadarku itu? Kok mimpiku ini ya? Oh, karena aku tiap hari membayangkan ini, tiap hari melamunkan ini ya. Itu mungkin bisa kalau kalian sendiri menjelajahi dream work kalian sendiri. Oke, kalau interpretasi resistensi ini, kalau tadi kan apa yang kalian ungkapkan, ungkapkanlah. Tapi kadang-kadang ada yang tetap kalian nggak pengen, jangan Pak, itu jangan diungkit lagi, malu. Justru itu yang harus diinterpretasi. Apa ya yang bikin malu itu? Itu namanya interpretasi resistensi.
Sudahlah, jangan dibilang lagi, saya nggak enak. Sudahlah, itu namanya resistensimu. Interpretasikan itu. Apa ya yang bikin kamu nggak ingin menceritakan lagi itu? Itu namanya interpretasi resistensi. Dan terakhir, interpretasi transferensi. Interpretasi transferensi itu ya mentransfer apa yang kamu rasakan pada orang lain. Biasanya ya pada kanselornya. Teknik untuk menyembuhkan adalah antara lain itu kamu transfer aja. Biasanya psikologinya, sudahlah tak dengerin apa yang kamu bilang. Nah itu kan kayak membagi beban. Itu namanya interpretasi transferensi. Sudahlah, berikan bebanmu padaku. Kasih aku apa yang kamu inginkan, apa yang mengganjil di pikiranmu. Jangan sampai dia ganjil terus. Nah itu interpretasi transferensi. Transfer aja. Kalau punya teman curhat kan enak. Jangan cuma dipendam, karena kalau dipendam dia akan membahayakan psikismu. Karena energi untuk nahan itu besarnya 2 kali lipat dibanding energi untuk melampiaskan. Menahan marah dengan melampiaskan marah itu jaraknya 2 kali lipat. Mungkin kalau menahan marah butuh 100, melampiaskan cuma butuh 50 energi. Dengan menahan ketawa dengan melampiaskan ketawa kan juga gitu. Tinggal ketawa enak. Tapi menahan ketawa itu kan kamu bisa goyang-goyang, bisa, ya kan, lebih berat. Makanya kalau kamu suka atau enggak suka pada orang, daripada dipendam, bilang aja. Itu kalau pakai teorinya Fick. Kalau suka pada orang, tembak aja. Ditolak, enggak apa-apa. Sebenarnya kan sudah dilampiaskan. Ditolak ya kan bisa cari lagi. Tapi kalau dipendam, itu lebih berbahaya, lebih merusakmu secara psikis karena energinya besar. Kalau kamu diem aja, diem, keinginanmu nggak kamu lampiaskan, tiap hari kamu akan kehabisan energi untuk nyimpen ini. Jangan sampai ini keluar. Nah, lampiaskan aja demi kesehatan mentalmu. Gitu loh. Iya. Nggak suka sama dosen, bilang aja, Pak, saya nggak suka sama bapak. Terus bijinya elek sesuk. Nggak apa-apa tapi kan puas. Kan gitu prinsipnya. Daripada kamu pendem, ya kan, suka sama orang ya juga gitu, bilang aja, aku suka lo padamu. Meskipun dijawab, tapi aku nggak suka tuh, ya nggak apa-apa, cari lagi. Kan gitu. Oke, ya enggak apa-apa. Mending sakit hati lebih gampang disembuhkan daripada kamu tiap hari nahan itu. Iya. Nahan apa? Oke. Oke, terakhir. Jam 10. Kuat ini ya cuma. Mungkin sebenarnya ada banyak peribahasa yang dari Freud itu. Kita ambil beberapa. Itu yang saya bilang tadi di awal. The great question that has never been answered and which I have not yet been able to answer despite my 30 years of research into the feminine soul is, what does a woman want? Pertanyaan paling besar yang tidak pernah bisa aku jawab. Bahkan setelah aku menyelesaikan 30 tahun penelitian terhadap mentalnya, jiwanya perempuan, adalah pertanyaan, apa sih karepe wong wedok kuwi? What does a woman want? Apa sih? Gitu loh. Itu kan kayak Nabi bilang, perempuan itu kayak tulang yang bengkok. Kalau diluruskan patah, kalau dibiarin bengkok itu kan jelek. Yang bagus itu kan lurus, tapi kalau diluruskan patah itu kan. Ini yang pasti kalau kelompok feminis akan marah-marah kalau baca ini. Tapi itulah yang dikatakan Freud. Freud itu sebenarnya suami yang setia. Dia tidak pernah ganti-ganti. Cuma orang yang setia, yang bahkan filosof psikolog besar meneliti 30 tahun tentang perempuan, dia tidak paham-paham. Apalagi kalian, ya kan? Jadi nggak apa-apa kalau pacarmu marah-marah, kamu itu nggak ngerti aku gitu. Enggak apa-apa, Freud aja juga nggak ngerti perempuan.
Iya, jadi iya, santai aja. Kamu nggak perlu galau kalau pacarmu bilang gitu ya. Santai aja. Freud aja juga nggak ngerti kok. Oke, terus being entirely honest with oneself is a good exercise. Jalan yang paling bagus biar mentalmu sehat adalah jujurlah pada dirimu sendiri. Nah, itu antara lain ya untuk menjaga mentalmu biar sembuh, biar nggak. Jadi jujur aja pada diri. Suka ya bilang suka, nggak suka bilang nggak suka, enak bilang enak, nggak enak bilang enak. Urusan super ego nanti, tapi jujur dulu. Sebenarnya saya suka pada dia, cuma tidak boleh karena dia sudah punya suami, karena dia sudah punya istri, gitu aja. Daripada kamu enggak, saya enggak suka, siapa bilang saya suka, itu lebih membahayakan mentalmu. Sebenarnya aku enggak suka sih padanya, cuma yo daripada nyari musuh, sudahlah enggak suka, aku enggak tak tampilkan, itu lebih sehat. Jadi jujurlah pada dirimu sendiri. Terus yang ketiga, sebagian besar orang sebenarnya nggak suka kebebasan. Karena kebebasan berarti menuntut tanggung jawab. Dan sebagian besar orang itu sebenarnya takut dengan tanggung jawab. Itu silahkan kamu pikir sendiri. Tiap hari kamu teriak-teriak minta kebebasan, tapi sebenarnya bawah sadarmu bilang nggak suka dengan kebebasan. Karena bebas berarti harus tanggung jawab. Dan orang itu biasanya berat kalau disuruh tanggung jawab. Gitu. Ya kan, nggak bebas itu enak loh. Kamu ngerjain apa? Loh kok jelek gitu loh. Enggak, saya kan cuma disuruh pak. Jadi kamu bisa endo. Tapi kalau karyamu sendiri, kamu salah sendirian. Tapi kalau sekedar disuruh ikut orang lain gitu kan, oh ada dalilnya loh pak ini ya, itu kan ada sandarannya. Tapi kalau kamu sendiri ya kamu salah sendirian. Tanggung jawab sendiri. Dan itu banyak orang yang tidak suka sebenarnya tanggung jawab semacam itu. Dia sukanya ada sandarannya, ada yang dilempari tanggung jawab. Berarti dilihat dari situ sebenarnya manusia itu tidak suka dengan kebebasan. Yang jelas dia suka bukan kebebasan, tapi kesenangan, kenikmatan. Kebebasan itu, kenapa dia teriak-teriak minta kebebasan? Karena dianggapnya setelah bebas aku bisa seneng-seneng sak senengku, suka-suka sesenengku, nyari nikmat sesukaku. Kan gitu bayangannya dia. Padahal begitu dia bebas beneran, dia ketemu dengan makhluk yang namanya tanggung jawab. Dan manusia tidak seneng dengan tanggung jawab itu. Yang keempat, if you can't do it, give up. Kalau kalian gak bisa melakukan, ya nyerah saja, gak usah ngeyel. Ketika kamu ngeyel, itu berbahaya bagi kesehatan mentalmu. Nanti kamu kecewanya tambah besar loh. Kalau ditolak, ya sudah, gak usah ngoyo. Kalau ngoyo, nanti tambah kecewa lagi, tambah besar. Kalau gak bisa, ya sudah ditinggal. Nah, itu dari Freud. Dan yang terakhir, sometimes, itu yang tak bilang tadi, sometimes a seeker is just a seeker. Jadi kalau kamu ditanya orang tentang sesuatu yang sudahlah gak usah dipikir dalam-dalam, itu bisa pakai peribahasa ini. Rokok ya rokok, sudah gak usah dibahas lagi dalam-dalam. Simple. Kamu kok bisa sih seneng sama orang itu, dia kan gini-gini. Alah, seneng ya seneng titik, gitu aja kok repot, kan gitu. Nah ini kayak teorinya Gus Dur, gitu aja kok repot. Seeker is a seeker. Rokok ya rokok, aku seneng rokok titik, gitu aja, nggak usah dipanjang-panjangin pembahasannya. Selesai, karena memang manusia dorongannya itu suka dan tidak suka. Oke, alhamdulillah sudah selesai kita dengan Sigmund Freud. Minggu depan saya ingin maknya terakhir aja ya. Minggu depan saya masih ingin ngomong pragmatisme. Itu salah satu pilarnya modernitas juga. Mungkin tokoh yang tak ambil adalah William James. Pragmatisme ini nanti yang jadi pilarnya filsafat Amerika. Nanti setelah William James baru kita ngomong Karl Marx. Jadi ini kaki-kaki besar yang jadi pilar peradaban yang namanya modern. Ya alhamdulillah nggak ada yang bertanya.
Yes, pokoknya pertanyaannya online sekarang kalau yang butuh, atau ketemu saya langsung. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.